Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Dalam dan melalui Yesus Kristus Putramu, kami diangkat menjadi satu keluarga, keluarga kerajaan-Mu sendiri, dengan Engkau sebagai Bapa kami, dan kami menjadi putri-putramu. Semoga kami dapat menghayati jati diri sebagai bagian dan anggota keluarga-Mu yang ditandai dengan semangat kekeluargaan, kerukunan karena melaksanakan kehendak-Mu, yakni agar kami saling mengasihi satu terhadap yang lain sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, di dalam Taurat hanya terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan kurban yang sama yang setiap tahun diulangi, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang ambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan kurban itu. Mereka yang melakukan ibadah itu tidak lagi merasa berdosa, sebab telah disucikan sekali untuk selamanya. Tetapi justru oleh kurban-kurban itu setiap tahun orang diperingatkan akan dosa-dosa mereka, sebab tidak mungkin darah lembu atau domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Jadi mula-mula Ia berkata, Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian Ia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi yang pertama Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua, dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong.
Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Kurban dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihat Tuhan, aku datang. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatanmu kubicarakan. Kasih dan kebenaranmu tidak kudiamkan. Tetapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita baca Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini secara liturgis juga merupakan peringatan wajib Santo Thomas Aquinas atau dikenal Santo Thomas Aquino, seorang yang sangat istimewa dalam mewariskan traktat-traktat baik filsafat maupun teologi bagi kita. Maka Santo Thomas Aquinas disebut sebagai pujangga gereja. Warisan tulisan-tulisannya bersifat abadi, memperkaya kita dalam memahami dan menjelaskan rahasia kasih Allah, terutama dalam konteks filsafat dan teologi. Santo Thomas Aquinas, doakanlah kami semua agar kami memiliki iman yang bertanggung jawab, fides quaerens intellectum, karena iman menuntut pertanggungjawaban akal budi. Satu hal yang penting bahwa kita mengimani Kristus sebagai tanda kasih Allah sendiri bagi kita, karena Putra Allah yang Maha Tinggi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Itulah kasih Allah yang paling agung, yang paling istimewa. Injil hari ini mengajak kita untuk belajar menghayati jati diri kita sebagai putri-putra kerajaan Bapa. Kita disebut sebagai keluarga-keluarga dalam Yesus Kristus, keluarga ilahi. Syaratnya adalah kesetiaan, kerendahan hati, dan ketaatan melakukan kehendak Allah
dalam kehidupan kita. Memang agak dramatis kisahnya. Yesus dicari, didatangi oleh ibunya dan saudara-saudaranya. Sekali lagi, kalau di dalam Injil disebut kata saudara-saudara Yesus, yakinlah bahwa ini bukan saudara kandung. Kita semua bersaudara. Kita memiliki saudara-saudara. Saya mempunyai saudara-saudara di samping saudara-saudari kandung saya. Ada sanak kerabat dari Pak De, Bude, Om, Tante, itu juga saudara. Sepupu saudara, saudara ipar saudara. Dan Tuhan kita Yesus Kristus tidak memiliki saudara kandung dalam arti kakak atau adik yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus adalah putra tunggal Bapa dan juga putra tunggal Santa Maria. Papa Yosef menerima Yesus sejak dalam kandungan Santa Perawan Maria sebagai anaknya, terhubung dengan wangsa atau dinasti atau keluarga Daud. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, maka yang dimaksud saudara-saudara yang datang mencari Yesus, mau bertemu Yesus bersama ibunya, itu pasti bukan saudara kandung. Itu kepastian historis, kepastian biblis, tidak terbantahkan. Nah, kini dengan Injil yang kita baca pada hari ini, justru kita juga diangkat menjadi saudari-saudara Yesus. Syaratnya adalah setia, rendah hati, taat, melakukan kehendak Allah. Maka dalam peristiwa ini ada sesuatu yang sebetulnya mempertegas jati diri Ibu Maria. Ketika Yesus mengatakan, siapa saudaraku, siapa saudariku, siapa ibuku, saat Ibu Maria dan saudara-saudaranya mau bertemu dengan dia, dan di hadapan umum Yesus mengatakan kalimat itu bukan dalam rangka negatif, bukan dalam rangka mengingkari dan menolak keibuan Santa Perawan Maria. Yesus sangat menghargai dan menghormati Ibu Maria. Bahkan nanti pada saat Yesus disalibkan di Golgota, kita baca dalam Injil Yohanes bab 19, Ibu Maria ditetapkan sebagai ibu kita. Dan kita semua yang percaya kepada Kristus menerima Maria sebagai ibu kita. Dan itu diberikan kepercayaannya kepada murid terkasih, yaitu Santo Yohanes. Inilah ibumu. Dan kepada Ibu Maria Yesus bersabda, inilah anakmu. Relasi kekeluargaan disempurnakan saat kita menerima Ibu Maria sebagai ibu kita, karena Ibu Maria menjadi gambaran dan model sempurna gereja yang setia, yang rendah hati, yang taat pada kehendak Bapa. Maka ketika Yesus mengatakan, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Mereka yang melakukan kehendak Allah, itulah ibuku. Dengan ini sebetulnya Yesus justru menegaskan disposisi Ibu Maria sebagai model, sebagai contoh, sebagai teladan yang telah setia melakukan kehendak Bapa. Ibu Maria, itulah ibuku yang setia melakukan kehendak Bapa. Tidak ada orang beriman di dunia ini yang memiliki kesetiaan sesempurna, sesuci, setaat, serendah hati seperti Ibu Maria. Maka Ibu Maria menjadi model kita. Dan kita juga dimasukkan, diinkorporasikan ke dalam keluarga kerajaan Allah itu bila kita bisa mencontoh, meneladan kehidupan Ibu Maria. Lalu kita belajar untuk taat, setia, rendah hati, melakukan kehendak Bapa. Sesudah Ibu Maria yang menjadi model, tentu model utama kita bersama Ibu Maria dalam melaksanakan kehendak Bapa tidak lain juga adalah Yesus Kristus yang taat bahkan sampai wafat.
Dia datang melakukan kehendak Bapa dengan menebus dosa-dosa kita seperti diterangkan dalam bacaan yang pertama. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, membangun semangat kekeluargaan, persaudaraan, kerukunan, apapun agama dan kepercayaan kita juga menjadi sebentuk kesetiaan dan ketaatan melakukan kehendak Bapa. Allah Bapa tidak mengendaki kita bersikap diskriminatif, justru menerima semua sebagai saudari-saudara. Mari kita hadirkan semangat itu juga dalam karya pelayanan kita, juga melalui relasi-relasi dalam rangka hubungan antar agama dan kepercayaan. Semangat membangun kekeluargaan sebagai putri-putra Bapa tanpa diskriminasi juga menjadi tugas perutusan dan tanggung jawab kita. Terima kasih. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve alum, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.